Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar antum pada malam yang Allah muliakan menjelang sahur, yang mudah-mudahan ya semuanya terbangun dari tidurnya dan mengejar pahala yang juga besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang akan berpuasa ya. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Perintah dari Nabi SAW dalam hadis ini adalah fi'il amar, kata perintah, yaitu tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga satu hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dan imam-imam ahli hadis yang lain. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyasuma falyatahsahhar bi syai'in." Barang siapa yang ingin berpuasa, hendaklah dia melakukan sahur dengan sesuatu. Ya, di sini kata-kata sahur kalau kita lihat dalam bahasa Arab, sinnya itu difathahkan. Ya, hurufnya sahur ya, yang artinya mayukalu fi waqtis sahar, yaitu apa yang akan dimakan pada waktu sahur. Waktu sahur adalah akhir lail, yaitu akhir malam. Makanya oleh sebab itu kalau kita berbicara ya, dalam tausiah ringkas kita ini, tentunya paling baik untuk sahur adalah sudah dekat menjelang azan subuh atau azan kedua. Maka ini adalah waktu sahur yang terbaik ya. Oleh sebab itu setelah kita bangun, kalau masalah bangunnya ya mungkin kita bisa percepat. Mungkin ibu-ibu yang akan menyediakan makanan akan memasak dulu atau memanaskan makanan, dia akan terlebih dahulu bangun agak cepat. Atau mungkin juga bagi kita yang mungkin akan makan sahur tidak menyediakan, juga kita bisa mengambil kesempatan ya, bangun cepat tetapi sahurnya sunnahnya diperlambat ya, karena ini merupakan sunnah dari Nabi SAW. Sebagaimana kalau berbuka dipercepat ketika azan, tidak ada kegiatan yang lain, tidak ada ibadah yang lain, segera berbuka. Adapun sahur diperlambat, diakhirkan. Dan inilah sunnah yang terbaik ketika kita berpuasa. Maka ketika kita sampaikan tadi, segera bangun cepat dan isi waktu-waktu kita dengan hal yang berfaedah. Dan kita berikan mungkin beberapa faedah saja di dalam penjelasan kita menjelang atau dalam keadaan sahur atau menjelang azan subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antaranya kita perlu memahami bahwa sahur itu memiliki keberkahan yang sangat besar dan banyak. Di antaranya adalah merupakan ketakwaan, bentuk ketakwaan seorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membantu seorang itu untuk taat kepada Allah ya, supaya kuat, karena dia pada siang harinya dia sudah puasa ya, dan dia akan berpuasa dan menahan haus dan lapar, dan tentunya akan mengurangi tenaganya, sehingga kalau dia sahur ini akan membantu dia semakin kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang harinya ketika berpuasa. Kemudian juga sahur, keberkahan sahur akan menghalangi manusia dari akhlak yang buruk ya, daripada akhlak yang buruk akan membuat jiwanya akan baik ya, dan muamalahnya kepada manusia akan menjadi baik. Di antaranya juga keberkahan daripada sahur akan didapati ya, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti akan mendapatkan pahala imtitsari amri Nabi SAW wal iktida bi fi'lihi, yaitu seorang mencontoh perbuatan Nabi SAW, bahkan perintah beliau dan melakukan apa yang beliau lakukan ya, dan ini akan juga mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sahur, sebelum kita sahur tadi atau kita mengambil beberapa waktu sebelum sahur, kita berzikir, kita berdoa ya, mungkin masih sempat kita untuk melaksanakan salat-salat sunat, bahkan juga kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan orang-orang yang mulia mereka wabil asharihum yastaghfirun, yaitu ketika waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan yang lain juga akan didapati faedah yang besar ya, karena di akhir malam, sepertiga malam terakhir adalah malam yang diijabahkan oleh Allah, doa seseorang semakin dekat
Karena disebutkan di dalam hadis nuzul, yaitu turunnya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa ketika sepertiga malam yang terakhir. Dan termasuklah waktu sahur, dan ini kesempatan berkumpul ketika sepertiga malam terakhir menjelang habis sahur. Kemudian berkumpul lagi, kita berada di dalam bulan Ramadan, maka ini berkumpul waktu-waktu yang mulia untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa, perbanyaklah juga beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sahur merupakan syariat Islam yang besar, dan juga mestinya setiap kaum muslimin dan muslimat melakukannya, ya, walaupun hukumnya sunat tetapi akan mendatangkan keberkahan. Juga termasuk disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih bahwa sahur untuk umat Islam itu menyelisihi dari puasa orang-orang Yahudi karena mereka tidak sahur. Oleh sebab itu ini adalah merupakan juga keutamaan yang lain yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita manfaatkan, ya, sahur dengan juga sahur yang ringan atau yang berat, tetapi juga tentunya ukur dari kekuatan ataupun kemampuan kita dalam makan, sama dengan berbuka, begitu juga sahur. Dan kita mengambil sabda Nabi SAW, dalam setiap tubuh kita, ya, perlu kita sediakan sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makan, dan sepertiga untuk bernafas. Dan tentunya, ya, jangan terlalu berlebihan, karena yang berlebihan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjelang sahur atau sudah dekat waktu akan azan, ya, kita dapat memanfaatkan waktu sahur yang terbaik. Dan jangan lupa membaca bismillah sebelum makan dan minum, dan mengucapkan alhamdulillah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa jangan tidur setelah sahur, karena kita akan melaksanakan sholat fardu subuh, ya, walaupun kita mendapatkan ujian di dalam hari-hari ini, dalam waktu-waktu ini, untuk kita tidak bisa keluar ke masjid, maka tetap kita melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga di rumah, dan insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu dapat sahur setiap harinya, ya, menjelang azan subuh, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk, ya, melakukan ibadah, karena Allah memberikan kekuatan melalui makan dan minum tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.